Baik, perkenalkan nama saya Rosalia Lumendol dengan NPMF 1A022008. Saya akan menjelaskan mengenai manfaat pemrograman dinamis, kategori deterministik, dan probabilistik dalam kehidupan sehari-hari. Pertama yaitu pemrograman dinamis deterministik. Pendekatan program dinamis deterministik yaitu program dinamis dengan karakteristik bahwa keadaan pada tahap berikutnya ditentukan sepenuhnya oleh keadaan dan keputusan atau kebijakan pada tahap sekarang. Program dinamis deterministik dapat diuraikan dengan diagram yang ditunjukkan pada gambar 21. Pemrograman dinamis deterministik merupakan metode optimasi yang diterapkan pada sistem di mana keadaan atau state dan hasil keputusan pada setiap tahap diketahui secara pasti. Dalam kehidupan sehari-hari dan dunia industri, pendekatan ini memberikan manfaat signifikan dalam meningkatkan efisiensi, meminimalkan biaya, dan memaksimalkan utilitas sumber daya. Berikut ini adalah beberapa uraian mengenai penerapan dan manfaat dari pemrograman dinamis deterministik dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada optimasi rute perjalanan atau shortest path problem. Penerapan yang paling umum dari pemrograman dinamis deterministik adalah dalam penyelesaian masalah rute terpendek, atau yang dikenal sebagai stagecoach problem. Algoritma ini digunakan dalam sistem navigasi modern seperti GPS atau peta digital untuk menentukan jalur perjalanan dari titik asal ke titik tujuan. Manfaat yang kedua yaitu efisiensi pengemasan dan logistik. Dalam teori optimasi, permasalahan ini dikenal sebagai knapsack problem. Manfaat yang ketiga yaitu alokasi sumber daya terbatas. Masalah alokasi sumber daya berkaitan dengan pembagian sumber daya yang jumlahnya tetap ke dalam beberapa aktivitas atau pos pengeluaran yang saling bersaing. Hal ini sering dijumpai dalam penyusunan anggaran atau budgeting. Manfaat yang keempat adalah analisis peremajaan aset. Model ini dapat digunakan untuk mengambil keputusan strategis terkait siklus hidup peralatan atau aset. Manfaat yang kelima yaitu penjadwalan aktivitas produksi. Dalam lingkungan manufaktur, metode ini digunakan untuk mengatur jadwal produksi dan tingkat persediaan barang guna memenuhi permintaan yang diketahui secara pasti atau deterministik demand dengan biaya termurah. Lanjut ke kategori yang kedua yaitu pemrograman dinamis probabilistik. Program dinamik probabilistik berbeda dengan program dinamis deterministik. Pada program dinamis deterministik, keadaan pada tahap berikutnya sepenuhnya ditentukan oleh keadaan dan keputusan pada tahap sebelumnya. Sedangkan pada program probabilistik, terdapat suatu probabilitas keadaan mendatang dengan distribusi peluang yang tetap yang ditentukan oleh keadaan dan keputusan kebijakan pada keadaan sebelumnya. Karakteristik dari program dinamis probabilistik yaitu yang pertama, stage berikutnya tidak seluruhnya ditentukan oleh stage dan keputusan pada saat ini. Yang kedua yaitu distribusi peluang ini seluruhnya ditentukan oleh state dan keputusan pada stage saat ini. Struktur dasar dalam pemrograman dinamik probabilistik diilustrasikan oleh gambar 22 seperti pada layar. Dua metode pendekatan yang paling umum digunakan dalam penerapan program dinamis probabilistik yaitu rekursif maju dan rekursif mundur. Metode ini sangat krusial dalam pengambilan keputusan yang melibatkan risiko dan rincian manfaat sebagai berikut. Yang pertama yaitu pengendalian persediaan dengan permintaan tidak pasti. Ini merupakan penerapan paling dominan dari pemrograman dinamis probabilistik yang sering dimodelkan melalui masalah news vendor atau sistem persediaan periodik. Metode ini digunakan untuk pelaku bisnis retail maupun industri manufaktur untuk menentukan jumlah stok optimal ketika permintaan pasar berfluktuasi dan tidak dapat diprediksi secara akurat. Yang kedua yaitu perencanaan keuangan dan investasi. Sektor keuangan merupakan bidang yang penuh dengan volatilitas, di mana tingkat pengembalian investasi di masa depan tidak pernah pasti. Pemrograman dinamis probabilistik digunakan untuk manajemen portofolio dan perencanaan dana pensiun. Manfaat yang ketiga yaitu manajemen pemeliharaan dan keandalan sistem. Kerusakan mesin atau peralatan seringkali terjadi secara acak dan tidak mengikuti jadwal yang pasti. Metode ini diterapkan untuk menentukan kebijakan pemeliharaan yang preventif. Manfaat yang keempat yaitu manajemen pendapatan dan kapasitas atau revenue management. Industri jasa seperti penerbangan dan perhotelan menggunakan model ini untuk mengatasi ketidakpastian kehadiran pelanggan. Metode ini manfaat yang kelima yaitu manfaat pengelolaan sumber daya air waduk atau reservoir operation. Metode ini dapat digunakan untuk mengatur volume air yang harus dilepaskan dari waduk untuk irigasi atau pembangkit listrik tenaga air. Nah, setelah membahas beberapa manfaat tadi, sekarang kita masuk ke studi kasus, di mana kita akan menghitung langsung dan melihat langsung bagaimana penerapan metode pemrograman dinamis probabilistik dapat menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Dalam studi kasus ini, diketahui bahwa pada bulan Agustus 2003, sebuah dealer mobil sedang merencanakan jumlah pemesanan optimal untuk model mobil tahun 2004. Dealer harus menentukan kuantitas pemesanan di muka dengan mempertimbangkan ketidakpastian permintaan pasar serta risiko finansial yang menyertainya. Parameter biaya dan kondisi awal yang dihadapi dealer adalah sebagai berikut. Yang pertama, biaya pembelian awal, di mana setiap unit mobil dibeli oleh dealer dengan harga pokok $10. Yang kedua, biaya pemesanan ulang atau reorder cost. Apabila
permintaan pelanggan melebihi jumlah stok yang dipesan pada bulan Agustus, dealer harus melakukan pemesanan ulang khusus dengan biaya yang lebih tinggi, yaitu $12.000 per mobil. Yang ketiga, nilai sisa, di mana sebaliknya, jika jumlah pemesanan melebihi permintaan atau kelebihan stok, mobil yang tidak terjual harus dilepas pada akhir tahun dengan harga diskon sebesar $9.000 per mobil. Permintaan pasar untuk model tahun 2004 diprediksi mengikuti distribusi probabilitas diskret seperti yang disajikan pada tabel 31. Langkah pertama yang harus dilakukan yaitu identifikasi parameter biaya. Dalam langkah ini, dihitung biaya unit kelebihan atau C0 dan kekurangan atau CO berdasarkan data keuangan yang diberikan dalam soal. Biaya kelebihan persediaan atau CO ada 3 pernyataan. Jika dealer memesan mobil tetapi tidak terjual sesuai permintaan, mobil tersebut harus dijual obral dengan harga lebih rendah. Yang kedua, biaya pembelian awal per unit sebesar $10.000. Yang ketiga, nilai jual kembali atau salvage value per unit $9.000. Maka, dengan demikian, biaya kerugian akibat kelebihan stok per unit adalah dapat dihitung dengan CO sama dengan biaya beli dikurang biaya jual kembali, sehingga diperoleh CO sama dengan 10.000 kurang 9.000 diperoleh CO sama dengan $1.000. Yang kedua, yang selanjutnya yaitu biaya kekurangan persediaan atau CU. Jika permintaan melebihi jumlah yang dipesan, dealer harus melakukan pemesanan ulang atau reorder dengan biaya yang lebih tinggi untuk memenuhi permintaan tersebut. Biaya pembelian jika dipesan di awal atau di bulan Agustus yaitu sebesar $10.000, lalu biaya pembelian jika dipesan ulang atau reorder yaitu sebesar $12.000. Maka biaya tambahan atau opportunity cost akan kekurangan stok per unit adalah CU dihitung dengan biaya reorder dikurang biaya beli awal sama dengan $12.000 dikurang $10.000 sama dengan $2.000. Angka yang kedua itu melakukan perhitungan rasio kritis dengan menggunakan rumus rasio kritis dari model Nys-Van-Rohe yang dihitung dengan rumus CU per CO tambah CU. Lalu dilakukan substitusi nilai CO sama dengan $1.000 dan CU sama dengan $2.000. Diperoleh hasil akhir rasio kritisnya adalah 0,667. Angka yang ketiga yaitu analisis distribusi probabilitas kumulatif. Pada bagian ini perlu dicari nilai Q terkecil dalam distribusi permintaan, di mana relatif FQ sama dengan peluang D kecil sama dengan Q bernilai lebih besar atau sama dengan 0,667. Berdasarkan tabel 31, berikut adalah tabel perhitungan kumulatifnya. Nah, pada tabel 32 ini ditampilkan distribusi probabilitas kumulatif. Nah, dengan melakukan 3 langkah tersebut, dapat diambil suatu keputusan optimal berdasarkan tabel 4 di atas. Pada tingkat pemesanan Q sama dengan 30, probabilitas komunitas baru mencapai 0,60 yang masih di bawah risiko kritis 0,667. Ketika jumlah pemesanan dinaikkan menjadi Q sama dengan 35, probabilitas kumulatif mencapai 0,80 yang telah melampaui batas rasio kritis. Oleh karena itu, sesuai dengan kriteria optimalisasi, nilai Q bintang adalah 35. Atau dengan kata lain, dealer mobil sebaiknya memesan 35 unit model tahun 2004 pada bulan Agustus untuk meminimalkan risiko biaya akibat kelebihan maupun kekurangan stok. Demikianlah yang dapat saya jelaskan. Sekian dan terima kasih.